Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan warga kurang mampu di RT 1 RW 4 Desa Sawangan. Untuk tampilan utama dari aplikasi seperti ini, kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan. Setelah berhasil login, kita akan masuk ke dashboard utama dengan tampilan seperti berikut ini. Maka akan muncul jumlah kriteria, jumlah data warga, jumlah hasil, dan user yang terdaftar. Dan di sini ada sedikit chart dari perhitungan jumlah. Baik, selanjutnya di sini ada menu data warga. Di sini kita bisa menginputkan data-data warga yang akan dilakukan seleksi. Cara penginputannya dengan klik tambah, lalu kita contoh sampel masukkan NIK, masukkan alamat, dan di sini namanya. Jangan lupa juga tanggal lahir kita inputkan. Jenis kelamin dan pekerjaan. Contohnya di sini petani. Setelah data diisi, kita bisa klik simpan. Maka data yang sudah diinput tadi akan masuk ke halaman data warga. Nah, selanjutnya di sini ada kriteria. Kita bisa menginputkan kriteria yang akan kita pakai untuk menyeleksi dengan cara sama klik. Sebelumnya di data warga ini kita bisa melakukan cetak data warga. Dengan klik cetak, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Laporan data warga, dan di sini ada tanda tangan dari Ketua RT. Kurang lebih untuk tampilan cetak data warga seperti berikut ini. Selanjutnya kita masuk ke kriteria. Di sini untuk penginputan kriteria kita bisa klik tambah. Sama seperti data warga, kita input kode kriteria, nama kriteria. Nah, di sini jenis tipe kriterianya dia benefit atau cost. Lalu cara penilaiannya dia input nilai atau pilih subkriteria. Jika input nilai maka nanti dia akan masuk di penilaian warga. Untuk subkriteria nanti dia akan masuk di subkriteria. Jika kriteria sudah diinput maka dia akan muncul di halaman utama kriteria seperti berikut ini. Lalu selanjutnya untuk menu subkriteria sama. Di sini subkriteria kita bisa menambahkan subkriteria dari masing-masing kriteria yang sudah kita inputkan sebelumnya. Di kriteria sebelumnya kita di sini ada kriteria pekerjaan, pendapatan, pendidikan, status rumah, dan listrik rumah. Maka di subkriteria pun sama. Subkriteria yang akan diinputkan merupakan subkriteria dari kriteria yang sebelumnya kita bikin. Di sini ada pekerjaan, ada pendapatan, pendidikan, status rumah, dan listrik rumah. Untuk menginputkan subkriteria sama, kita bisa klik tambah di masing-masing kriterianya. Klik tambah sama. Di sini kita akan menginputkan nama subkriteria lalu nilainya. Nilai ini nilai yang akan dijadikan di perhitungan bobot. Kalau sudah kita klik simpan, maka dia akan muncul seperti berikut. Misal contoh subkriteria pekerjaan, di sini ada pengangguran, ada buruh, ada kuli bangunan, ada petani, dan ada wira swasta. Dan di sini ada nilai dari masing-masing subkriteria. Semakin besar untuk kriteria benefit, semakin besar nilainya, maka
itu semakin menjadi acuan. Kebalikannya, jika dia tipenya cost, maka semakin kecil nilainya itu semakin baik. Kalau yang benefit semakin besar semakin baik, kalau cost semakin kecil nilainya semakin baik. Lalu kita masuk ke perhitungan bobot. Di perhitungan bobot ini kita mengisikan matriks dari matriks berpasangan berikut. Contohnya, contoh nilai saja. Jika kita isi, maka matriks yang berlawanan akan otomatis terisi. Seperti berikut ini. Ketika matriks sudah diisi, maka kita klik simpan, maka nilai perhitungannya akan langsung muncul di matriks di bawah ini, seperti eigenvektornya berapa, hasil perhitungannya untuk vektor prioritas dari masing-masing kriterianya berapa, ini akan langsung muncul. Nah, nanti dari vektor prioritas ini yang akan dijadikan dalam perhitungan seleksi warga kurang mampu. Berikutnya, penilaian warga. Penilaian warga ini di sini kita akan menilai masing-masing alternatif yang sudah kita buat. Alternatif itu sama data warga ya. Jadi tiap warga di sini kita dinilai. Contoh warga yang pertama atas nama Sumaryati, kita nilai dia pekerjaannya apa, pendapatannya berapa, pendidikannya apa, status rumahnya seperti apa, dan penggunaan listrik ke rumahnya berapa. Kita bisa nilai di penilaian warga. Setelah semua dinilai, contoh ini yang tadi kita input, kita nilai dulu. Maka nanti setelah dinilai dia akan berubah petani. Klikkan maka dia akan otomatis sudah ternilai atas nama Adi ini. Nah, jika semua data alternatif ini sudah kita lakukan penilaian, maka kita bisa lanjut ke seleksi warga. Di sini perhitungan dari SAW-nya bisa terlihat di sini. Bobot preferensi ini yang tadi kita bahas di perhitungan AHP, vektor prioritas. Nah, ini merupakan bobot preferensi ini. Nah, selanjutnya ada matriks keputusan. Kita bisa lihat ada matriks keputusan. Nah, lalu matriks ternormalisasi. Ini sudah matriks yang sudah dinormalisasi. Lalu ada nilai preferensi dari masing-masing alternatif. Lalu yang terakhir adalah hasil akhir dari nilai preferensi. Nah, semakin besar nilai preferensi itu adalah kriteria yang paling direkomendasi, dan semakin kecil itu kriteria yang tidak direkomendasikan. Dan di sini untuk seleksi warga ini kita bisa melakukan cetak dari masing-masing matriksnya ini. Kita bisa dicetak, tinggal pilih di sini, nanti ada mau cetak yang mana, ada matriks keputusan, matriks normalisasi, matriks preferensi, atau nilai preferensi. Kita bisa cetak dari masing-masing. Contoh kita mau cetak matriks keputusan, maka langsung akan muncul tampilan seperti berikut. Contoh lagi untuk cetak nilai preferensi, hasilnya seperti berikut. Selanjutnya yang terakhir itu ada hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini adalah implementasi dari nilai preferensi berikut ini, di mana yang tadi saya bilang semakin besar nilainya maka dia adalah ranking pertama, atau bisa dikatakan rekomendasi terbaik warga yang pantas menerima bantuan. Kita bisa lihat di sini nilai preferensi yang tertinggi adalah Jumariah.
Pasti di hasil seleksi Jumariah ini akan menempati pada peringkat pertama, dan bisa dilihat di sini nilai preferensi yang paling kecil di sini ada Sumaryati. Nah, di hasil seleksi Sumaryati ini akan menempati posisi terakhir di hasil perankingan. Kita akan lihat di hasil seleksi. Nah, seperti berikut. Dan seperti saya bilang tadi, Jumariah dengan nilai preferensi tertinggi dia akan menempati peringkat pertama. Dan tadi Sumaryati dengan nilai preferensi paling kecil dia akan menempati peringkat terakhir. Maka bisa dikatakan Jumariah ini adalah prioritas utama warga di RT 1 RW 4 yang sangat layak mendapatkan bantuan. Dan di sini ada disusul warga atas nama Susanto, lalu berikutnya ada Paimin dan seterusnya. Jadi untuk penyaluran bantuan tidak akan ada lagi kesalahan dalam penyaluran bantuan tersebut. Untuk perhitungan untuk seleksinya kurang lebih alur seleksinya seperti berikut hingga kita bisa menemukan hasil akhir seperti berikut ini. Oh ya, untuk hasil akhir ini juga bisa kita cetak dan klik cetak, maka akan muncul hasil akhir cetakan hasil akhir seperti berikut. Oh ya, dan satu lagi untuk pendaftaran user kita bisa masuk ke menu user. Di sini kita akan terlihat user yang terdaftar yang bisa mengakses aplikasi ini. Dan dia levelnya level admin atau level user. Jika level admin dia bisa mengakses semua perhitungan ini, namun jika level user dia hanya terbatas melihat hasil seleksinya saja. Untuk penambahan user kita bisa klik tambah. Nah, lalu kita melakukan pendaftaran di sini. Masukkan username, misal admin 123, password, ini verifikasi password, lalu namanya admin 123, emailnya admin 123, contoh saja ya. Nah, ini levelnya kita bisa pilih dia mau jadi administrator atau user. Misal kita administrator, lalu jika sudah diisi kita bisa klik simpan. Nah, maka dia akan otomatis terdaftar di sini. Kita bisa buktikan di sini kita login sebagai user tree ya. Nah, kita coba login sebagai admin yang barusan kita bikin. Kita coba. Nah, dan berhasil ya. Kita berhasil login sebagai admin 123. Untuk detail profilnya kita bisa lihat di menu profil user, maka di sini akan ada detailnya. Level usernya apa, profil detailnya seperti apa. Baik, kurang lebih seperti berikut untuk panduan penggunaan aplikasinya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat aplikasi ini untuk terutama di RT 1 RW 4 untuk penyaluran bantuan kepada warga kurang mampu. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.